Salam jumpa sahabat budaya, kita berjumpa kembali melalui Paulus TV untuk mengupas kelanjutan dari cara mudah menulis naskah sandiwara radio. Terima kasih Anda setia terus mengikuti dari episode yang pertama sampai episode kali ini, yaitu episode yang ke-11. Nah, dalam episode ke-11 ini akan saya sampaikan mengenai penokohan dan juga karakter tokoh dalam sandiwara radio. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini adalah berdasar dari pengalaman dan juga apa yang telah saya pelajari selama puluhan tahun menjadi penulis naskah sandiwara radio dan juga sutradara serta pemain sandiwara radio. Baik, siapakah sebetulnya tokoh yang kita perlukan di dalam sandiwara radio itu? Kita memang memerlukan banyak tokoh, tetapi tokoh-tokoh itu dimunculkan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Semua tokoh yang kita hadirkan itu harus memiliki karakter sendiri-sendiri untuk menggerakkan cerita Anda. Jadi, semua tokoh yang Anda hadirkan itu karakternya itu memang harus jelas di dalam ikut serta menggerakkan cerita dari sandiwara radio itu. Teorinya adalah tokoh itu siapa sebetulnya? Tokoh adalah orang yang mengambil bagian dari peristiwa-peristiwa atau sebagian peristiwa yang digambarkan di dalam plot yang sudah saya sampaikan pada episode sebelumnya. Maka penokohan dengan karakternya harus jelas satu dengan yang lain agar Anda mudah di dalam penulisan naskahnya. A itu seperti apa, B seperti apa, C seperti apa. Karena itu pada awal mula dulu sudah saya sampaikan bahwa Anda harus mengenal yang disebut put itu. Pikirkan, ucapkan, tuliskan. Untuk karakter ini harus muncul pada tokoh-tokoh Anda. Artinya tokoh A itu ucapannya bagaimana, itu yang Anda tuliskan. Tokoh B, dia berucapnya bagaimana sesuai karakternya. Oh, seperti ini. Maka dialog atau kata-kata yang nanti akan dialihkan menjadi bentuk audio oleh pemain itu berbeda satu dengan yang lain. Jangan sampai semuanya sama saja flat. Berarti itu tidak akan bisa menggerakkan cerita atau kurang berkembang atau kurang membangkitkan imajinasi dari pendengar sandiwara radio itu sendiri. Baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa tokoh ini berperan penting dalam menggerakkan cerita sandiwara radio Anda. Maka kita akan mengenal tokoh apa saja secara garis besar di dalam sandiwara radio itu. Yang pertama adalah tokoh yang disebut dengan protagonis. Apa maksudnya disebut seperti itu? Ini adalah tokoh yang biasanya punya gagasan positif atau gagasan yang ideal dalam suatu kehidupan bermasyarakat, bisa dalam kehidupan kampus, bisa dalam kehidupan bernegara, bisa dalam kehidupan berkeluarga, bisa. Tetapi tokoh ini adalah tokoh utama yang punya gagasan positif di dalam kehidupannya. Tinggal kehidupan mana, kampus, sekolah, masyarakat, rumah tangga, dan sebagainya. Ini adalah yang disebut tokoh protagonis, memiliki gagasan yang positif. Nah, lawannya adalah antagonis, betul, antagonis. Tokoh ini adalah orang yang menjadi penghalang bagi tokoh protagonis itu di dalam menyampaikan segala sesuatu yang positif itu. Menentang, penghalang. Nah, zaman sekarang kita mencari tokoh antagonis lebih mudah daripada zaman dulu, karena sekarang hal-hal kecil bisa menjadi konflik. Jadi Anda bisa coba lihat di sekeliling Anda itu siapa yang bisa Anda masukkan dalam tokoh yang antagonis.
antagonis prinsipnya adalah sebagai tokoh penghalang bagi tokoh protagonis yang punya gagasan baik jangan sampai terrealisasi. Maka inilah tokoh yang penentang, katakanlah begitu ya. Kalau secara umum orang mengatakan tokoh jahat begitu ya, sebetulnya yang tepat adalah antagonis yang menentang gagasan baik. Nah, di dalam penulisan naskah sandiwara radio juga dikenal tokoh yang disebut tritagonis. Teorinya seperti itu. Tritagonis adalah orang atau tokoh yang memiliki kebesaran jiwa. Jadi dia lebih bisa menerima keberbedaan dalam kehidupannya antara yang protagonis dan yang antagonis. Dia ini memiliki kebesaran jiwa, bahkan kadang-kadang dia bisa menjadi pendamai dari dua-duanya. Tetapi bisa juga tritagonis ini tidak mampu menyampaikan secara bentuk gagasan, tetapi hanya contoh-contoh. Jadi prinsipnya tokoh tritagonis ini adalah orang tokoh yang memiliki kebesaran jiwa, mampu menjadi penengah. Setidak-tidaknya permusuhan konflik antara protagonis dan antagonis ini tidak begitu menjadi tajam, maka tritagonis ini adalah tokoh yang menjadi penengah. Ada 3 ya. Yang terakhir adalah apa yang disebut tokoh pembantu. Tokoh pembantu ini bukan maksudnya adalah pemeran pembantu, bukan. Tetapi di dalam pengembangan cerita, tokoh pembantu ini hadir justru kadang-kadang menjadi penentu jalannya cerita. Misalnya konflik A, B, lalu tritagonisnya ada C. Nah, ini mungkin ada D, E, F, G, pemain yang lain kan. Nah, ini adalah tokoh pembantu tetapi ikut menggerakkan cerita, dan kadang-kadang juga di antara yang tadi A, B, C, lalu D kan, tokoh pembantunya D, E, F, G ini justru dia menjadi kunci dari cerita itu ternyata, tapi tidak didudukkan sebagai tokoh utama. Dalam kehidupan masyarakat kadang juga demikian ya, yang jahat, yang baik, ada yang tengah. Ternyata pada akhirnya yang jahat ini hanya sekedar sebuah simbol dari gagasan yang kurang baik, tetapi dimanfaatkan oleh orang lain. Tokoh pembantu ini dia yang mengeksekusi, katakanlah begitu, dari gagasan yang jahat itu. Seperti itu. Jadi ada protagonis, antagonis, tritagonis, dan tokoh pembantu. Ini adalah hal penting Anda menentukan dari 20 menit, mungkin 15 menit dari sandiwara radio Anda itu. Tokoh antagonisnya siapa, protagonisnya siapa, tritagonisnya siapa, tokoh pembantunya siapa. Ya, orang-orang yang menghidupkan cerita itu siapa. Tentukan dulu ya. Misalnya Anda butuh 7 kelompok ini ya. Tidak usah diberi nama dulu, mungkin A, B, C, D, E, F, G, seperti itu, tokoh 1, tokoh 2 dan seterusnya, karakternya bagaimana. Nah, itu tadi tokoh, maka sekarang karakter. Karakternya bagaimana? Masing-masing tokoh harus punya karakter, tadi sudah saya sampaikan. Jadi jangan sampai tidak punya karakter. Karakter itu dibagi menjadi banyak. Ada yang disebut karakternya dilihat dari dimensi fisiologi. Fisiologi itu adalah fisik ya, fisik bawaan sejak lahir ya. Tidak hanya mungkin dari sisi mungkin kakinya tidak baik, atau tangannya kurang lengkap, atau hidungnya, atau apanya ya itu ya. Tetapi untuk radio, kalau di televisi atau di film mudah sekali ya, bahwa tokoh ini seperti itu. Oh, tokoh ini tangannya kurang sempurna, tokoh ini kakinya tidak seimbang, itu lalu nampak di dalam layar. Sekali lagi, untuk radio akan ditampakkan melalui suara, maka dalam tulisan itu Anda harus menuliskan di sini tokoh A, karakternya misalnya ini ya, misalnya tidak bisa melihat karena dilihat dari fisiknya. Nah, bagaimana supaya orang tahu? Yang memberi penjelasan pasti lawan bicaranya, ya kan? Lalu ketika tokoh ini muncul, akan ada sound effect yang menunjukkan, membangkitkan imajinasi bahwa tokoh ini jalannya pincang, bisa begitu ya. Ada bunyi tongkat tok dik, misalnya dipanggil namanya siapa misalnya ya, misalnya tokohnya siapa, gitu kan.
ya Bu, lalu mendekatnya itu sudah takduk, agak butuh tempo waktu lama, tapi itu Anda tuliskan di dalam naskah. Sekali lagi, untuk radio, karakter harus ditulis untuk kebutuhan audio. Kalau ada gambarnya tinggal Anda menulis saja tokoh ini, maaf, kakinya tidak sempurna. Pasti sudah sutradara tahu persis seperti apa nanti actionnya, begitu ya. Nah, dari dimensi fisik adalah seperti itu, atau yang disebut fisiologis. Yang kedua adalah dimensi psikologis. Jadi dari sisi kejiwaan, seseorang pasti kehidupannya itu bisa menunjukkan karakter dari kejiwaannya itu, ya, dari apa yang ada pada dia. Contohnya apa? Dari sisi psikologis itu karakternya seperti apa, misalnya tokoh agama, ya kan, misalnya pastor, pendeta, tokoh masyarakat, pendidik, itu pasti karakter dialognya berbeda dengan awam. Karakter suara, sekali lagi, kalau di dalam gambar dilihat dari pakaiannya. Untuk radio sekali lagi adalah suara, maka dalam penulisannya Anda tuliskan karakter tokoh ini seperti apa. Sabar, murah hati, penuh kasih. Pasti menulisnya kalimat juga yang sabar. Ada titik-titiknya, misalnya anak-anakku titik-titik-titik, ya kan. Saat ini koma titik-titik. Tapi kalau Anda menuliskannya anak-anakku saat ini, pemainnya tidak bisa menunjukkan karakter dari kejiwaan yang Anda maksudkan. Maka dari itu harus ditulis dalam naskah Anda tokoh yang bersangkutan dari sisi dimensi psikologis, karena dia memang profesinya sebagai guru, dosen, ustadz, pendeta, atau pastor, atau siapapun. Tercermin dari ucapan yang dia katakan, karakternya tercipta dari tulisan Anda. Ya, sekali lagi suaranya ya untuk radio. Dimensi berikutnya adalah sosiologis, artinya dia adalah tokoh yang secara status sosialnya itu mendapat penghargaan khusus, misalnya karena jabatannya, ya, mungkin karena dia jabatannya, atau di situ orang yang suatu daerah itu dulu memang ayahnya itu pejabat, sehingga semua di situ itu adalah terpengaruh oleh kedudukan dari orang tuanya atau jabatannya, maka dia disebut dengan dimensi sosiologis, orang yang punya kedudukan karena kedudukannya, orang yang dihargai karena jabatannya. Maka dari itu mungkin dia ngomongnya karakternya seperti apa, mungkin cenderung lebih keras, ya, karena sudah terbiasa dalam keluarganya itu dia mendapat penghargaan, sehingga dia mungkin nanti di situ dituliskan agak lebih keras, misalnya saya itu adalah, nah misalnya seperti itu, ya, itu tercermin dari karakternya. Anda tuliskan dulu dalam naskahnya. Saya selalu mengingatkan bahwa hati-hati bahwa dialog itu harus Anda pikirkan benar-benar hanya untuk indera dengar saja, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah karakter dilihat dari dimensi budayanya. Nah, ini yang lebih harus dipertimbangkan, khususnya sandiwara radio, karena latar belakang budaya itu sangat menentukan aksentuasi pemilihan kalimat, kata-kata itu tercermin dari latar belakang budaya dari tokoh itu. Apakah dia dari Jawa, apakah dia dari daerah tertentu, pasti cara mengucapkan, berdialog, berkomunikasi, bahkan menimbulkan konflik pun disesuaikan dengan latar budaya ini juga. Jenis dari karakter yang memang memiliki dimensi budaya, ada tokoh masyarakat, bijaksana, ningrat, dan lain sebagainya. Ini harus Anda pertimbangkan di dalam naskah itu. Jadi menulis naskah tidak hanya sekedar Anda membuat dialog sesuka hati, tetapi Anda sungguh pilih-pilih tokoh-tokohnya, karakter-karakternya, dua-duanya ini untuk menggerakkan dari cerita Anda dari awal sampai akhir, lalu dikemas sebegitu rupa menjadi satu kesatuan
karya artistik audio. Artistik audio itu artinya tidak hanya sekedar ngomong saja, tetapi dialog itu juga ada unsur seninya. Seperti di awal bahwa unsur penulisan naskah juga unsur seni, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, sahabat budaya, di edisi ini saya kira Anda sudah akan makin jelas bagaimana memilih tokoh-tokoh dalam naskah Anda dan karakter-karakter dalam naskah Sandiwara Radio Anda itu, dan menjadikan kesatuan dari naskah itu full dengan karakter yang memadai sehingga jalinan cerita itu menjadi menarik. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi Anda yang akan menjadi penulis naskah Sandiwara Radio. Akhirnya, selamat menulis. Siapa yang ingin menulis harus banyak membaca dan juga banyak melihat. Mudah-mudahan Anda berhasil. Terima kasih, sampai jumpa.